kemudian hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengkalibrasi drone kita. Nah, sebenarnya kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu adalah untuk menentukan letak GPS dari drone kita dan juga untuk mengkoneksikan drone kita dengan GPS yang ada. Nah, untuk mengkalibrasi itu gampang. Pertama, kita hanya tinggal lakukan putaran terhadap drone kita pada titik yang ingin kita jadikan sebagai return home point. Jadi selain mengatur GPS, fungsi dari kalibrasi juga untuk mengatur yang namanya return home point. Jadi nanti ketika drone kita sudah selesai atau misalkan drone kita hilang sinyal, maka drone itu akan hilang ke return home point yang sudah tadi dijadikan sebagai tempat kalibrasi. Nah, untuk melakukan kalibrasi kita harus memutar drone-nya. Yang pertama, kita harus memutar drone-nya dalam posisi sejajar seperti ini. Kita putar ke arah kanan ataupun ke kiri sebanyak 360 derajat sampai indikator di aplikasinya berubah. Nah, jika sudah berubah, untuk indikator pertama, kita akan melakukan kalibrasi sesuai dengan indikator yang kedua. Indikator yang kedua, kita harus mengesampingkan drone-nya atau memiringkan drone-nya. Nah, kalau yang tadi pertama dia posisinya sejajar atau normal, nah untuk yang kedua, drone-nya harus kita miringkan seperti ini. Boleh ke kanan ataupun ke kiri juga. Kita akan coba menerbangkan secara manual. Jadi untuk menerbangkan secara manual tentunya kita membutuhkan remote-nya. Ini adalah remote dari DJI Phantom 3 Advance atau DJI Phantom 3 series. Semuanya sama seperti ini. Nah, di sini ada tombol power di sini untuk menyalakan remote-nya. Kemudian di sini ada tombol RTH atau Return to Home. Jadi ketika kita mau mengembalikan drone-nya secara otomatis, kita tinggal memencet tombol RTH ini. Kemudian di bawah sini ada indikator. Nah, ini berwarna hijau. Ini tandanya remote dan drone sudah terkoneksi. Kalau remote dan drone-nya belum terkoneksi, maka indikator ini akan berwarna merah. Kemudian ada indikator berwarna putih. Di sini ada 4 indikator. Ini menandakan indikator baterai dari remote-nya, bukan indikator baterai dari drone. Kalau indikator baterai dari drone itu bisa dilihat di aplikasinya. Nah, kemudian di sini ada stick kanan dan stick kiri. Stick kiri berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan. Kemudian yang kanan ini untuk merotate drone-nya. Kemudian jika ingin menerbangkan drone-nya, kita harus bukan merestart ya, seperti memanaskan mesinnya. Itu caranya tinggal menurunkan kedua joysticknya, kemudian masukkan ke arah dalam, maka drone-nya akan mulai memanaskan mesinnya. Oke, sebelum kita mulai, seperti saya bilang tadi, kita coba memanaskan, istilahnya memanaskan atau membuat drone-nya itu standby-kan baling-balingnya. Nah, ini caranya kita turunkan dua joysticknya, kemudian kita arahkan ke arah dalam dari masing-masing joysticknya. Nah, maka baling-balingnya akan dalam posisi standby. Nah, jika sudah seperti ini, tandanya drone sudah siap untuk diterbangkan. Nah, sekarang kita coba terbangkan. Nah, untuk menerbangkannya, untuk menaikkannya, joystick yang sebelah kiri kita naikkan. Nah, ini drone-nya akan naik. Untuk membuat dia maju, untuk membuat drone-nya memaju ke kanan, ke kiri, dan juga mundur, kita menggunakan joystick yang posisinya ada di sebelah kanan tangan kita. Nah, ini drone-nya maju, silakan. Nah, kemudian kita mundurkan, seperti saya bilang tadi, kita tinggal memundurkan atau mengarah bawahkan joysticknya. Nah, ini untuk merotate secara 360 derajat kita menggunakan joystick yang di sebelah kiri. Jadi maksud merotate 360 derajat itu adalah
posisi drone-nya. Posisi drone-nya akan berputar 360 derajat. Nah, mungkin akan saya coba dekatkan sedikit. Nah, jadi yang dimaksud dengan merotate 360 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan merotate 360 derajat. Jadi drone-nya akan berputar 360 derajat. Nah, ini kita naikkan. Ini kita turunkan sedikit. Nah, ini naik dan turun. Nah, kemudian ya ini tentunya maju. Ini bisa mundur. Kemudian drone-nya juga bisa bergerak ke arah kanan dan juga ke arah kiri. Jadi drone itu berfungsi bisa terbang ke segala arah dan tentunya bisa berputar 360 derajat juga, seperti itu. Oke, posisi drone masih di atas. Nah, sekarang kita akan coba menurunkan drone-nya. Sebenarnya ada dua cara yang sering digunakan. Yang pertama itu dengan cara ditangkap, dan yang kedua dengan cara mendaratkannya pada daerah yang datar atau pada tanah yang datar. Nah, untuk menurunkannya sama seperti menaikkan dan menurunkan, tinggal menggunakan joystick yang sebelah kiri. Nah, ini nanti tinggal diturunkan. Tapi ketika dia sudah ditangkap misalkan, itu kita harus menekan joysticknya sampai ke bawah, sampai baling-balingnya berhenti. Sama juga kalau kita menurunkannya di tanah, untuk memberhentikan baling-balingnya sampai berhenti, kita harus menekan joystick yang sebelah kiri sampai ke bawah, sampai baling-balingnya berhenti, baru kita lepas. Nah, ini akan saya coba tangkap. Yang pertama itu ditangkap. Nah, untuk ditangkap kita tinggal menangkap bagian kakinya saja. Nah, kemudian sama, kita tahan tombol atau joystick sampai ke bawah. Nah, kemudian drone akan berhenti. Nah, itu juga sama kalau yang di tanah atau di daerah datar sama. Nah, nanti tinggal kalau sudah mau mendekati posisi landing, tinggal ditekan joystick sebelah kiri sampai ke bawah, sampai drone-nya itu juga berhenti. Seperti itu. Menurunkan drone-nya dengan cara yang kedua. Tadi yang pertama kita menangkap drone-nya menggunakan tangan. Nah, kemudian yang kedua ini kita akan coba menurunkan drone-nya pada daerah yang datar. Yang pertama kita harus pastikan bahwa untuk posisi landingnya itu daerahnya itu datar. Jangan sampai daerahnya itu agak bergelombang atau dia posisinya ada batu-batu, kemudian ada hambatan-hambatan tertentu. Jika kita menggunakan cara yang kedua, melandingkan atau menurunkan drone-nya di tanah, kemudian kondisi tanahnya atau kondisi lapangannya tidak memungkinkan, lebih baik tadi menggunakan cara yang pertama, yaitu ditangkap. Nah, kemudian di sini kebetulan ada daerah yang bagus untuk landing. Kita akan coba landing seperti cara yang pertama. Untuk melandingkannya, kita menggunakan joystick sebelah kiri, kita turunkan ke arah bawah. Nah, itu drone coba sudah agak sedikit turun. Nah, sama seperti ditangkap, ketika drone-nya akan turun, kita harus menahan joysticknya ke bawah dengan cukup lama. Nah, langsung. Nah, maka drone-nya akan turun. Jika baling-balingnya sudah selesai, maka joystick yang sebelah kiri bisa dilepas. Maka posisi drone akan aman. Seperti itu. Itu adalah cara untuk menurunkan drone ketika dia sudah terbang. Yang pertama tadi adalah dengan cara ditangkap, dan yang kedua dilandingkan pada daerah atau tempat yang datar. Seperti itu. Terima kasih. Oke, nah untuk membuat jalur terbang, aplikasinya ada dua. Selain dengan DJI Go sebagai aplikasi utama dari drone DJI-nya, ada yang namanya Control DJI. Jadi Control DJI ini fungsinya untuk mengecek kesiapan dari drone-nya, apakah drone-nya sudah terkoneksi atau belum, kemudian apakah drone-nya sudah terkalibrasi atau belum. Karena dalam aplikasi ini, jika drone-nya tidak terkalibrasi atau drone-nya belum terkalibrasi, maka koordinat sistem yang ada di aplikasinya tidak akan terbaca. Beda kalau kita sudah
kalibrasi, kita sudah mengkalibrasi drone-nya, maka posisi latitude and longitude dari drone-nya akan muncul. Kemudian di sini ada kondisi baterai juga. Kondisi baterai juga bisa terlihat di aplikasi ini. Nah, jika sudah kita pastikan terkoneksi semua, kita sudah pastikan sudah muncul semua, kita tinggal klik tombol open fix 4D capture. Nah, ini untuk mengarahkan ke aplikasi selanjutnya, yaitu aplikasi fix 4D capture untuk membuat jalur terbang. Nah, pada aplikasi fix 4D capture di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada polygon mission, itu untuk membuat jalur terbang 2 dimensi. Kemudian ada grid mission. Grid mission itu kita bisa membuat misi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian ada double grid mission. Double grid mission ini fungsinya untuk membuat jalur terbang yang nanti hasilnya bisa memaksimalkan hasil 3 dimensi dari foto udaranya. Nah, jadi kalau kita mau membuat tampilan 3D, itu direkomendasikan atau dianjurkan menggunakan double grid mission. Kemudian ada singular mission. Singular mission ini fungsinya untuk membuat jalur terbang yang bentuknya dia melingkari objek yang kita tuju. Jadi misalkan kita mau memoto suatu gedung, namun kita mau membuat fotonya itu hanya melingkari gedung tersebut. Nah, berarti kita menggunakan yang namanya singular mission. Kemudian di Fix 4D juga kita bisa menggunakan feature free flight mission. Jadi ini sama seperti DJI Go. Kita juga bisa menerbangkan secara manual di aplikasi Fix 4D secara manual. Nah, di sini kita akan coba membuat jalur terbang menggunakan polygon mission saja, agar foto udaranya tidak terlalu berat. Nah, ini adalah tampilan pertama dari polygon mission. Nah, di sini ada berbagai macam indikator. Ada indikator baterai dari drone, kemudian ada indikator ketinggian. Jadi ketinggian di sini untuk mengatur seberapa tinggi drone-nya itu akan terbang, seberapa tinggi drone-nya itu akan mengambil data. Jadi semakin tinggi drone-nya terbang, maka semakin besar cangkupan area yang bisa diambil. Semakin rendah drone-nya itu terbang, maka semakin kecil cangkupan area yang diambil. Nah, namun sebaliknya, semakin kita tinggi, maka sebenarnya tingkat detail gambar dari objek yang kita ambil akan semakin rendah atau semakin kecil bisa dibilang. Nah, semakin rendah drone itu terbang, maka objek dari hasil foto udara yang diambil akan semakin bagus. Nah, kemudian ini adalah tampilan awal dari Fix 4D capture. Di sini ada beberapa feature untuk membuat jalur terbang drone. Yang pertama adalah polygon mission. Jadi polygon mission ini adalah jalur terbang yang bisa kita gunakan untuk membuat peta 2 dimensi. Polygon mission juga kita bisa membuat jalur terbangnya secara freehand. Jadi kita bisa membuat jalur terbangnya bentuknya seperti apa, itu menggunakan polygon mission. Kemudian di sebelahnya ada grid mission. Nah, grid mission juga bisa digunakan untuk melakukan penerbangan atau membuat jalur terbang untuk peta 2 dimensi. Nah, bedanya dengan polygon mission, grid mission ini bentuk jalur terbangnya dia itu kotak, jadi langsung ditentukan kotak. Yang membedakannya itu, kalau tadi polygon mission itu bisa membuat jalur terbang freehand, jadi jalur terbangnya itu bentuknya bisa kita atur. Nah, kalau grid mission dia bentuk jalur terbangnya akan berbentuk kotak. Jadi bedanya di situ. Jadi kalau nanti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ingin membuat jalur terbang yang misalkan daerahnya bentuknya itu oval atau bentuk daerahnya itu tidak simetris kotak, itu lebih baik menggunakan polygon mission. Tapi kalau jalur terbang yang Bapak gunakan misalkan
dan ibu-ibu sekalian gunakan itu bentuknya kotak, misalkan kayak gedung sekolah, kemudian seperti area persawahan dan lain-lain, itu lebih baik menggunakan grid mission. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya double grid mission. Double grid mission itu apa? Double grid mission ini untuk membuat peta 3D model atau bentuk peta yang nanti akhirnya bisa digunakan untuk 3D modeling. Nah, bedanya apa? Kalau di polygon mission dan grid mission itu hanya ada satu garis terbang. Tapi kalau double grid mission dia ada dua garis terbang. Jadi nanti dia akan membuat dua jalur namun dalam satu area yang sama. Kemudian di sebelahnya ada singular mission. Singular mission itu apa? Singular mission itu adalah membuat jalur terbang yang bentuknya melingkari objek tertentu. Jadi kalau kita mau melakukan pengambilan foto udara terhadap satu objek, jadi misalkan hanya satu objek gedung saja, itu lebih baik menggunakan singular mission. Dan yang terakhir, pada fixed 4D capture juga ada feature namanya adalah free flight mission. Ini fungsinya untuk menerbangkan drone yang kita punya, untuk menerbangkan drone kita manual dan untuk free flight saja, tidak untuk mengambil data foto udara. Nah, di sini juga ada menu setting. Jadi menu setting ini ya kita bisa mengatur berbagai macam settingan ya. Contohnya di sini sudah terdeteksi drone yang saya pakai adalah Phantom 3 Advance. Kemudian unitnya itu bisa diganti, bisa meter dan lain-lain. Namun saya lebih suka menggunakan default Indonesia yaitu metrik atau meter. Nah, di sini untuk permulaan saya hanya akan menggunakan dan mencontohkan membuat jalur terbang yaitu polygon mission. Oke, berarti yang pertama kita pilih polygon mission. Nah, ini adalah tampilan awal dari polygon mission. Jadi kita bisa menggeser jalur terbang kita, membentuk jalur terbang kita, tidak mesti selalu kotak. Nah, itulah bedanya tadi dengan grid mission. Kalau grid mission dia hanya berbentuk kotak saja, tapi kalau yang polygon mission kita bisa membentuk jalur terbang kita itu tidak selalu kotak. Nah, di sini ada beberapa settingan yang bisa diatur. Contohnya di sebelah kiri ini ada GSD. Ini adalah tinggi terbang drone yang akan kita gunakan. Nah, ini tinggi terbang drone bisa kita atur. Setahu saya di sini defaultnya sampai 150. Kenapa 150? Karena regulasi di Indonesia itu sebuah drone maksimal boleh terbang sampai 150 meter. Nah, ini bisa kita atur ketinggiannya. Semakin tinggi drone yang kita terbangkan, maka jalur terbangnya akan semakin dikit. Semakin rendah ketinggian drone yang kita terbangkan, maka jalurnya juga akan semakin banyak. Begitu juga dengan hasil fotonya, semakin rendah ketinggian drone-nya, maka hasil foto yang dihasilkan akan lebih banyak. Sementara semakin tinggi drone-nya itu terbang, saat mengambil data maka hasil fotonya akan banyak. Nah, ini tinggal misalkan mau dipilih di mana lokasinya, ini bisa digeser. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada settingan di samping bacaan height. Nah, di sini ada settingan. Nah, settingan di sini ada settingan speed. Speed di sini maksudnya adalah kecepatan drone saat mengudara. Jadi drone itu bisa di setting ketika dia mengambil foto udara itu speednya itu slow atau speednya itu fast. Ya, tentunya semakin cepat drone itu terbang, maka semakin cepat juga data itu terambil. Namun di sini konsekuensinya adalah baterai drone-nya akan cepat habis. Berbeda dengan ketika kita menggunakan speednya itu slow. Ya, memang kondisinya dia akan lebih lama mengambil data foto udaranya. Namun baterai kita akan lebih hemat seperti itu. Kemudian di sini ada angle dari kamera. Nah, angle kamera ini bisa disesuaikan juga. Jadi ya tentunya sesuai dengan kebutuhan.
Kalau untuk mengambil foto udara biasanya itu vertikal 90 derajat. Nah, berarti angle-nya ini kita setting ke 90 derajat. Nah, kalau diatur ke yang lain bisa nggak Mas misalkan, atau bisa nggak? Tentu bisa, namun sesuai dengan kebutuhan. Saya contohkan saja, misalkan untuk mengambil jalur terbang yang menggunakan singular mission. Nah, singular mission biasanya menggunakan derajat 50 sampai 75 derajat kemiringannya. Jadi tidak vertikal 90 derajat. Soalnya untuk membuat hasil 3D-nya semakin bagus. Nah, kemudian di sini ada overlap. Overlapnya itu hanya ada 70, 80 dan 90. Overlap ini seperti tambalan-tambalan yang ada. Jadi semakin tinggi overlapnya maka fotonya itu akan semakin bagus kelihatannya. Nah, di sini bisa kita lihat, kita kembali lagi ke layar utamanya. Nah, contoh di sini jalur terbang yang kita buat itu juga sudah ada keterangannya, memiliki lebar 87 kali 79 meter. Nah, berarti jalur terbangnya itu mencangkup area 87 kali 79 meter dengan waktu terbang 4 menit. Nah, ini waktu terbang dari drone-nya. Nah, kita kembali lagi, misalkan ketinggiannya kita turunkan. Jangan 150. Tadi kalau 150 itu dia ketinggian waktu pengambilan datanya akan 5 menit. Nah, tapi semakin kita turunkan, nah itu biasanya waktu terbangnya akan semakin lama. Nah, ini menjadi 5 menit 30 detik dan seterusnya. Karena kenapa? Karena jalur terbangnya menjadi semakin banyak. Nah, ini contohnya di ketinggian 50 meter. Nah, itu lebar yang sama 87 kali 79 meter itu akan makan waktu 7 menit. Beda dengan yang tadi. Di posisi terbang 150 dia memakan waktu 5 menit. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita save. Misalkan kalau kita mau save project. Nah, ini kita beri nama apa? Project 1 dan lain-lain. Nah, jika sudah, misalkan tadi kita kembali lagi. Nah, jika sudah kita atur semua, misalkan kita sudah save, mau kita terbangkan, kita langsung tinggal klik tombol. Baik, jika sudah selesai membuat jalur terbang dan aplikasinya mengecek semua ketersediaan memori, kemudian kekuatan baterai, kemudian ketinggian dan lain-lain, kita tinggal mengeklik tombol start atau fly, maka drone-nya akan dalam posisi terbang. Kemudian kita klik lagi sekali, agak lama ditahan tombol start atau fly-nya, maka drone-nya akan terbang